Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Temanya adalah etika dalam berusaha yang sebelumnya pernah kita sampaikan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melihat etika selanjutnya di dalam berusaha. Selanjutnya sudah pernah kita bahas berusaha dengan landasan takwa. Pada kesempatan ini kita akan lihat etika selanjutnya adalah ajmilu fi talab, mencari rizki dengan indah. Apa maksud mencari rizki dengan indah di sini? Yang pertama, hendaknya mengawali usahanya itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berangkat ke tempat kerjanya, sebelum dia melakukan kegiatan usaha atau kerjanya, maka di saat dia mendapatkan keuntungan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahwa Allah lah yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang cukup banyak kepadanya. Dan seandainya pun dalam usaha atau kerja yang dia lakukan ada musibah yang menimpanya, apakah kerugian, bangkrut atau apapun bentuk namanya, maka dia pun akan bersabar dan bersabar terus berusaha sehingga usahanya itu menjadi dibangun kembali dan berjaya kembali. Dan sebaliknya, orang-orang yang bekerja atau berusaha tanpa diawali dan diiringi dengan doa, ketika dia mendapatkan keuntungan, maka dia akan menjadi orang yang sombong dan dia menganggap bahwa keuntungan besar yang dia dapatkan selama ini adalah merupakan hasil jerih payah dan kerja keras dirinya, dan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya dia mendapatkan kerugian, maka dia akan menjadi orang yang berputus asa dan jadi orang-orang yang berburuk sangka kepada Rabb-nya dan berburuk sangka kepada saudara-saudaranya. Na'udzubillah. Kemudian doa apa yang dia panjatkan pada Rabb-nya saat dia akan berangkat menuju ke tempat kerjanya? Dia akan berdoa kepada Rabb-nya, ya Rabb, jadikan tempat kerja saya ini adalah, tempat usaha saya ini adalah sebagai bentuk ibadah kepadamu ya Rabb. Jadikan tempat kerja saya ini adalah dalam bentuk rasa syukur kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, berikan kekuatan pada saya senantiasa. Usaha yang saya lakukan ini adalah usaha yang berkah, yang mendapatkan ridha-Mu ya Rabb. Dan banyak sekali doa-doa lain yang bisa kita panjatkan
untuk menguatkan hati kita di saat kita melakukan atau bekerja di tempat usaha kita tersebut. Selanjutnya, orang yang bekerja dengan landasan mencari rezeki dengan indah ini adalah meniatkan bahwa pekerjaannya itu adalah bentuk realisasi daripada fardu kifayah. Dalam arti yang lebih luas adalah bahwa pekerjaan yang dia lakukan tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang banyak, tapi keberadaan dia saat bekerja tersebut memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, ini luar biasa. Bukankah ketika seseorang yang punya profesi bisa mengobati orang lain, dan ini terkadang tidak semua orang bisa berprofesi sebagai tabib atau dokter misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, termasuk mungkin arsitektur, karena tidak semua orang bisa memiliki pekerjaan atau mampu menjadi arsitektur, atau dia mungkin tukang bengkel, karena tidak semua orang bisa menjadi tukang bengkel. Atau banyak sekali profesi-profesi lainnya yang profesi tersebut itu akan memberikan manfaat kepada banyak orang dan tidak bisa dilakukan oleh orang banyak. Maka niatkan itu, bahwa pekerjaan saya itu adalah untuk membantu orang banyak dan orang lain belum tentu bisa melakukan pekerjaan ini. Dan niatkan bahwa dalam bekerja tersebut adalah dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam rangka kita menolong orang melakukan kebaikan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali ketika pekerjaan kita anggap bisa membantu orang lain. Maka ini sebuah keindahan yang luar biasa. Tidak ada kedengkian, tidak ada penyakit apapun dalam diri kita, karena memang kita berniat untuk bisa membantu orang banyak. Selanjutnya adalah orang yang mencari rezeki atau berangkat kerja dengan penuh keindahan adalah berangkat dengan penuh optimisme, berangkat dengan penuh semangat, dengan penampilan yang meyakinkan. Jangan sampai ketika kita bekerja atau membuka usaha, ketika datang pelanggan kepada kita tidak tertarik, mungkin melihat kita kurang bersemangat, kurang memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada orang-orang yang datang ke tempat kita untuk membeli barang-barang yang kita jual. Maka orang yang mencari rezeki dengan indah ini, dia berpenampilan lebih semangat dan optimis, akan memberikan pelayanan yang terbaik di dalam dia tempat bekerjanya itu. Kemudian tidak tamak. Nah, ini juga penting. Tidak memiliki sifat rakus adalah sifat yang tidak baik yang ada pada diri seorang pekerja. Karena sifat rakus dan tamak ini akan memberikan mudarat kepada dirinya dan kepada orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, etika di dalam bekerja ini adalah khudhu ma halla wa da'u ma harma. Mengambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang pertama, tidak membuka usaha-usaha yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini penting. Tidak sedikit bolak-balik ke masjid, salat berjamaah, berzikir, berinfak, bersedekah, artinya baik dia sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mukmin. Tetapi ternyata usaha yang dia buka adalah usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngeri. Nah, kalau ada orang muslim atau orang mukmin seperti itu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pekerjaan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali usaha-usaha yang haram. Ya, di antaranya adalah mereka yang jual beli minuman keras dan usaha-usaha yang itu jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, judi online, apapun bentuk namanya. Pinjam cepat,
dapat mudah sebanyak-banyaknya. Wah, bayi itu kamu karam. Nah, ini mungkin banyak sekali nama-namanya yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Banyak mengandung riba, ya akhirnya mendatangkan mudarat bagi penjualnya, bagi pelakunya, dan mendatangkan mudarat orang-orang yang meminjamkannya. Nah, ini penting. Nah, termasuk tidak layak bagi seorang mukmin, seorang muslim, kedai-kedai yang dia miliki tersebut kemudian menjual rokok. Nah, ini penting. Sayang sekali kita lihat hari ini banyak orang Islam, banyak orang mukmin, ibadahnya luar biasa, tapi di dalam kedainya itu masih menjual barang-barang seperti rokok. Nah, ini bertobatlah kepada Allah. Ketahuilah bahwa Anda tidak akan rugi, tidak akan bangkrut ketika kedai yang Anda miliki tersebut tidak menjual rokok. Justru kadang menjadi bangkrut gara-gara kita jual rokok. Nah, ini mohon menjadi pertimbangan kita, sehingga sebelum kita ajal menjemput kita, maka kedai-kedai tempat jualan kita itu sudah bersih. Jangan sampai setelah kita meninggal diwariskan kepada anak cucu kita terus menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud daripada meninggalkan yang haram dan mengambil yang halal di sini adalah tidak menjual dengan cara yang haram. Tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan, baik pembohongan bentuk barang yang kita jual maupun pembohongan dalam bentuk harga barang. Nah, ini penting. Tidak sedikit terkadang kita ingin membeli sebuah barang yang tipe A, ternyata dicampur dengan tipe B, dicampur dengan tipe C, dicampur dengan tipe E, sehingga barang yang seharusnya kualitasnya terbaik yang kita beli dengan harga yang mahal, ternyata kita mendapatkan dengan barang yang sangat rusak dan tidak memberikan kebaikan sedikit pun. Ini karena ada unsur penipuan dengan cara yang haram, menipu atau merampok. Ya, merampok hak-hak orang, merampok benda-benda yang itu merupakan harga hak orang. Nah, ini tidak boleh. Kemudian tidak menggunakan hasil yang setelah kita dapatkan itu kepada yang haram. Usahanya halal, cara kerjanya halal, semua baik. Tetapi keuntungan yang dia dapatkan tersebut mendukung kegiatan-kegiatan haram atau kepada perbuatan-perbuatan haram. Dan yang terakhir adalah meninggalkan yang syubhat. Antara halal dan haram di sana ada syubhat. Dan syubhat di sini tidak menutup kemungkinan lama-lama dia menuju kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, wa ajmilu fit talab. Carilah rezeki dengan indah, diiringi doa dengan niat bentuk realisasi fardu kifayah atau membantu banyak orang, berusaha berangkat dengan penuh optimis dan semangat, memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal, kemudian tidak tamak, dan khudhu ma halal wa da'u ma haruma. Ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Tidak membuka usaha-usaha yang haram, tidak dengan cara yang haram, tidak menggunakan hasil usahanya pada yang haram, dan meninggalkan yang syubhat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.